Di awal film kita berfokus ke seorang gadis remaja, kita sebut aja Kaya dan ini adenya Kit. Di sini, Kaya lagi membuat sarapan buat adenya dan bapaknya. Kemudian, Kit menceritakan mimpi ketemu ibunya dan dia sangat kangen sama ibunya soalnya ibunya udah meninggal setahun yang lalu. Singkat cerita, Kaya pun langsung menemui bokapnya yang lagi benerin kapal. Di sini Kaya mau minta izin sekalian ngasih tahu kalau udah membuat sarapan buat adenya dan bapaknya. Lalu, bapaknya juga mengizinkan dan mau ngasih uang jajan buat Kaya, tapi Kaya tolak soalnya mau sebentar doang. Ketika Kaya tiba, Tessa pun memperkenalkan pacarnya Julian dan mereka pun saling kenalan. Yang ini Sander, ini temennya Julian. Mereka pun mengajak Kaya ke suatu pulau. Tadinya Kaya nggak mau ikut, tapi Sander menjelaskan nanti sore juga kita pulang, kata Sander. Akhirnya Kaya pun ikut. Mereka pun langsung berangkat berpasang-pasangan, Julia sama Tessa, sementara Kaya sama Sander. Ketika sudah sampai di pulau, mereka pun menikmati pulau tersebut sambil ngobrol berdua-duaan dan saling bertukar cerita pribadi masing-masing. Lalu mereka pun langsung pada berenang di pulau tersebut untuk menikmati keindahan pulaunya. Kemudian, Kaya dan teman-temannya melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan jet ski berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah kecelakaan fatal menimpa Julian. Dan mereka pun terdampar di lautan lepas. Harapan mereka pun tampak hilang. Sander pun terluka parah, sedangkan Julian masih belum ditemukan entah kemana. Kemungkinan ke dasar lautan. Kaya dan Tessa pun terus saja memanggil-manggil nama Julian dan teriak-teriak minta tolong. Singkat cerita, di sore hari ada sebuah kapal lewat. Sebut aja awak kapal ini Abang Ray. Kemudian Abang Ray meneropong mereka dari kejauhan menggunakan kekeran buat mengintip. Abang Ray bergegas langsung mendekati Kaya dan teman-temannya, terus langsung membantu mereka untuk naik ke kapal dia. Kemudian Abang Ray nanya sama Kaya bagaimana kejadiannya. Kaya menjelaskan dan menceritakan, satu teman saya belum ditemukan dan menghilang begitu saja. Kemudian Kaya menyuruh Kapten Ray menelepon dokter untuk menolong Sander yang sudah ripuh. Tetapi Kapten Ray tidak melakukan apa-apa, malah punya rencana jahat untuk mengubah penyelamatan mereka menjadi jebakan maut. Kaya pun dengan raut muka yang sedih memegang kepala Sander sambil ngasih motivasi biar Sander tetap semangat. Tapi Tessa tak kunjung datang sangatlah lama. Kemudian Kaya pun langsung saja masuk menerobos ke dalam menanyakan ke Abang Ray, Tessa yang tak kunjung datang lagi. Abang Ray pun menjawab si Tessa mah ke toilet, kata Abang Ray. Ketika Kaya menanyakan lagi, berapa lama lagi kita sampai daratan? Ray pun menjawab, kita sebentar lagi, dan tiba-tiba Ray pun menyekap Kaya dan Tessa di tempat rahasianya dia yang sudah sering Ray lakukan. Kemudian pas Kaya sadar entah ada di mana, tapi ada Tessa yang masih tergeletak pingsan belum sadar. Untuk saat ini mereka hanya bisa menangis kekecewaan. Rasa lega udah ditolong berubah menjadi teror ketika mereka sadari sang kapten mempunyai rencana jahat. Abang Ray pun mengekir ke arah seseorang yang mau datang. Sementara Kaya mendengar dari dinding bahwa ada seseorang yang datang ke kapal tersebut. Kemudian kita diperlihatkan bapak-bapak tua berkacamata hitam. Dia adalah dokter yang sudah dihubungin oleh Ray. Tetapi kesini bukan buat menyelamatkan mereka, tapi ada kepentingan lain. Lalu Ray sama dokter pun turun ke tempat rahasia yang dimana ada Kaya dan Tessa. Terus di sini Tessa pun diperiksa karena dia yang banyak luka-luka.
Dokter pun langsung mengecek keadaan Tessa. Singkat cerita, dokter pun membayar Ray karena Ray sudah menemukan mangsanya. Karena mereka sebenarnya bakalan dibunuh untuk diambil salah satu organ tubuhnya dan dijadikan bisnis sama Ray dan dokter. Singkat cerita, malam pun terang karena ada bulan. Kembali ke Tessa yang digusur paksa alias ditarik sukuna oleh abang Ray sama dokter. Di sini giliran Tessa yang mau dieksekusi sama para biadab ini. Tessa pun nggak bisa apa-apa, hanya bisa diam dan pasrah. Kemudian si dokter ini memeriksa golongan darah terlebih dahulu. Kayak pun harus mengerahkan seluruh kekuatan dan kecerdikannya untuk bertahan dari permainan kejam yang diatur oleh dokter sama Ray. Kembali kepada tempat operasi yang sudah dipersiapkan oleh dokter dan Ray untuk mengeksekusi Tessa. Kayak pun akhirnya bisa membuka tutup tersebut dan berhasil keluar untuk bergegas menyelamatkan Tessa yang sedang dieksekusi oleh dokter. Sementara Kaya mencoba menghubungi orang lewat radio, tapi nggak ada satupun yang nyaut. Kemungkinan Mayday-Mayday-nya lagi tidur. Pas Tessa mau dieksekusi, tiba-tiba Kaya pun datang membawa tembakan panah yang biasanya buat menangkap ikan, sekarang menangkap dokter. Dokter pun berhasil dilumpuhkan oleh Tessa. Ketika Kaya dicekik, Tessa pun menusuk pakai pisau beberapa kali. Tusukan membuat dokter Coyd atau is dead. Ketika Ray keluar membuka pintu melihat dokter yang sudah sakaratul maut, Ray pun kaget. Kemudian Ray pun langsung naik ke atas kapal dan menyoroti atau menyenter keadaan di sekitar, tapi Ray nggak melihat mereka. Lalu Ray mencoba menyalakan kapalnya, tapi udah ia coba beberapa kali nggak hidup-hidup mesinnya. Dan semua tombol ia pencetin. Ia pun langsung ke bawah ke tempat mesin untuk memeriksanya. Usut punya usut, kabelnya sudah dicopot-copotin sama Kaya. Ray pun tambah marah besar. Tessa pun mulai kedinginan dan kelelahan membuat dia udah cetak di situ aja nggak bisa ngojay. Sementara Kaya mencoba untuk meminta tolong ke sebuah kapal terdekat. Kaya pun terus berusaha keras untuk mencapai ke sebuah kapal terdekat sampai dia kelelahan berenangnya. Alhamdulillah Kaya pun tiba di kapal tersebut dan beristirahat dulu karena dia lelah sambil dia memanggil-manggil Tessa terus karena Tessa ditinggal sudah nggak kuat untuk berenang. Kaya pun langsung menghubungi ke pusat lewat radio, alhasil nyambung, tapi Kaya bingung soalnya nggak tahu dia ada di mana. Ketika Kaya melihat laptop, di situ banyak perdagangan manusia yang dimana ternyata ada nama dia juga. Usut punya usut, kapal ini milik si dokter yang Kaya bunuh. Kaya pun menanyakan ke pusat bagaimana caranya mengaktifkan pemancarnya. Biar bisa kedetek GPS, pusat pun mengasih tahu hanya diceburin saja ke air. Tiba-tiba Ray pun sudah ada di kapal tersebut untuk menangkap Kaya. Dan disinilah mereka main peta umpet. Kaya sudah tahu bahwa ada yang mengikuti dia, yaitu si Ray yang mau bunuh dia. Kaya pun sambil jalan membawa tembakan flare gun dan membawa pemancar. Kemudian Kaya pun berhasil menembakkan flare gun ke mulut Ray dan membuat Ray jadi tutung alias gosong. Tidak dengan pemancar, ketika dilempar nggak sampai ke air. Akhirnya lambat laun ombak membuat pemancar jatuh juga ke air. Besokan harinya Kaya udah tak berdaya dan dipenuhi dengan darah di bagian perut. Soalnya ditusuk oleh Ray. Tim SAR pun menemukan Kaya yang tidak berdaya. Kemudian Kaya pun langsung diangkat menggunakan helikopter untuk diselamatkan. Alhasil tim evakuasi pun berhasil menemukan Tessa yang sudah kedinginan, menggigil dan lemas lesuk. Ketika helikopter datang, Bapak Kaya pun sudah ada di lokasi sama adiknya untuk mengetahui kondisi Kaya apakah baik-baik saja. Dengan tatapan yang penuh haru, Kaya pun sangat senang melihat Tessa selamat juga dan berhasil ditemukan oleh tim evakuasi.
Film pun tamat. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.